Welcome back everybody. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, teman-teman dimanapun berada, saya ingin tegaskan dalam video ini bahwa resesi dunia, resesi ekonomi dunia sudah terjadi sekarang ini. Ya, kita lihat, kita bicara tentang resesi dunia itu, resesi ekonomi dunia itu, kita mulai dari barometernya adalah ekonomi nomor 1 di dunia, yaitu Amerika Serikat. Nah, kita lihat keadaan kondisi dari ekonomi Amerika Serikat akhir-akhir ini, saat ini, hari ini, kita melihat bahwa inflasi yang begitu tingginya tidak bisa diatasi, tidak bisa dibendung, tidak bisa bagaimana dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat. Lihat kondisi perang yang tidak kunjung usai, Rusia Ukraina itu berlanjut terus perangnya. Bahkan punya potensi akan terjadi perang dunia ketiga, itu akan terjadi di tahun ini. Dengan Amerika yang baru hari ini juga mengeluarkan draft sanksi-sanksi baru juga kepada Rusia. Presiden Joe Biden ngotot memberikan sanksi-sanksi terus. Nah, inilah potensi akan terjadi perang dunia ketiga. Maka masalah inflasi, masalah ekonomi tidak bisa terkendali. Kita melihat bahwa The Fed sudah dengan ada kenaikan tenor dari Treasury bills, surat utang Amerika Serikat, yang tiap hari yieldnya naik terus. Nah, The Fed, Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell sudah semakin agresif, berencana nanti bulan depan akan naikin 50 basis point. Dan dalam tahun ini, sejak mulai bulan Maret sudah naikin pertama kali, akan ada rencana dalam tahun 2022 ini kemungkinan naikin suku bunga itu bisa mencapai 6 kali dalam tahun 2022. Ini membuat ekonomi masuk ke dalam resesi, dan jika resesi ini tidak selesai dalam tahun 2022, maka depresi akan terjadi. Depresi itu lebih parah dari resesi, keadaan ekonomi yang lebih parah. Jadi resesi pernah terjadi 101 abad yang lalu, pada tahun 1930-an. Maka itu sejarah itu pasti berulang kembali. Saya selalu dalam konten video saya sudah selalu mengatakan hal-hal seperti itu terjadi, market crash dan terjadi resesi, inflasi dari tahun lalu. Tetapi banyak sekali Anda semuanya, Bapak Ibu, yang tidak percaya. Nah, kenapa hal itu saya bisa sampaikan sebelum hal itu terjadi? Sebelum para ekonom-ekonom di dunia memberitahu tentang akan terjadi hal-hal mengerikan seperti itu, saya sudah membacanya. Itu adalah kita punya pengalaman, kita punya jam terbang di dalam industri keuangan ini. Saya sudah mengamati itu sudah cukup lama, dari sejak tahun 1998. Mungkin ada banyak dari antara kalian kaum milenial, apalagi pada tahun itu mungkin belum lahir, tahun 1998. Tapi saya sudah melihat itu, dan itu ada semua di dalam historical. Historical adalah chart, dan itu adalah hukum alam. Sejarah pasti berulang kembali. Itu pertama kali saya belajar tentang technical chart dari mentor, dari senior. Dia mengatakan bahwa hukum pertama adalah the history repeat itself. Saya bingung apa artinya the history repeat itself. Sejarah itu pasti mengulang kembali dirinya. Nah, inilah yang saya katakan, perang akan terjadi, dan itu akan potensi ke perang dunia kedua. Itu terjadi karena sejarah 1 abad yang lalu, di mana ada pandemik flu Spanyol, setelah itu ada perang dunia pertama. Sama seperti 1 abad kemudian pandemik COVID-19, dan ada perang dunia ketiga nanti akan terjadi. Dimulai dengan invasi Rusia ke Ukraina yang tak kunjung usai ini, akan punya potensi negara-negara NATO dan Amerika Serikat. Itu membuat potensi akan terjadi perang dunia ketiga. Dan terjadi resesi berkepanjangan, dan akhirnya ke depresi. Terjadi depresi dunia.
seperti terjadi 1 abad yang lalu. Nah, inilah yang saya katakan sejarah pasti berulang kembali. Itu adalah hukum alam. Hukum alam tidak bisa. Hukum alam itu kalau di fisika, ilmu pasti, matematik, itu pasti hukum alam. Tidak bisa dirubah. Matahari selalu terbit tepat pada waktunya. Ya. Musim hujan itu tepat pada bulannya. Musim salju, musim semi, musim panas, semuanya itu tepat pada waktunya. Itulah sejarah pasti berulang kembali. Nah, kita kembali kepada Amerika Serikat yang inflasi begitu tingginya. Inflasi tidak bisa dikendalikan. Kita lihat dari surat utang ya, Treasury bills Amerika Serikat yang sudah mulai pelaku pasar, investor besar itu sudah memburu surat utang. Tapi di sini kenapa saya bilang resesi itu sudah terjadi sekarang ini? Itu dilihat dari surat utang tenor 2 tahun, 10 tahun dan 30 tahun. Biasanya yang wajarnya itu yieldnya, kupon yang harus dibayarkan itu kupon bunga obligasi itu ya, imbal hasil istilahnya dari kita investasi di surat utang itu, yieldnya jika obligasi tenor 10 tahun dan 30 tahun ya, artinya yang jangka panjang itu yieldnya itu lebih tinggi, itu keadaan ekonomi itu normal. Karena berarti kalau itu keadaan normal ya, itu keadaan ekonomi yang biasa-biasa saja ya, tidak sesuatu tidak yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Tetapi ini yield 2 tahun itu lebih tinggi tenornya daripada 10 tahun dan 30 tahun. Berarti apa? Berarti kondisi ekonomi yang ada ketidakpastian, sehingga orang itu tidak berinvestasi di surat utang jangka pendek. Mereka condong ke surat utang jangka panjang. Nah, sehingga membuat distribusi jangka pendeknya itu tingkat yieldnya semakin tinggi ya. Nah, kita lihat itu kemarin itu sudah naik ya, untuk tenor 2 tahun Treasury bill surat utang Amerika sudah naik mencapai 3,7 basis point. Jadi di angka 2,465%. Ya, itu angka 2%, ya di 2%,465% ya. Itu yieldnya. Sedangkan tenor 10 tahun itu naik jadi 2,456% ya. Sehingga ada spread dari yang 2 tahun dan 10 tahun itu sebesar 0,9 poin. Nah, inilah yang membedakan kalau situasi normal itu semestinya yield 2 tahun itu lebih kecil, tetapi ini lebih tinggi daripada yang 10 tahun atau 30 tahun. Nah, ini yang membuat kurva inversi yang membuat sinyal bahwa itu sudah terjadi resesi. Dan saya katakan bahwa dari kemarin-kemarin, dari tahun lalu, bahwa resesi sudah terjadi. Ekonomi itu semakin memburuk, tidak semakin membaik di tahun 2022. Ada ketidakpastian ekonomi. Ya. Nah, disinilah karena itu sudah terbukti dari bulan angka pembelian emas bertonton, ada 700 ton, 500 ton, ya, bulan September, Oktober, ya. Para investor besar ya, angka datanya itu sudah menunjukkan bahwa mereka sudah mengkhawatirkan tahun depan, tahun 2022 dengan ketidakpastian ekonomi. Itu belum terjadi perang, belum terjadi situasi itu, tetapi mereka sudah mempersiapkan. Jadi saya bocorannya, mereka sudah tahu bahwa akan ada ketidakpastian ekonomi di tahun 2022. Maka cenderung mereka mencari aset safe haven ya. Mereka memborong gold, emas itu tetap akan melambung tinggi harganya nanti di akhir-akhir tahun nanti ya. Karena inflasi ini walaupun begitu agresif, Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga juga ya, sampai 6 kali ya. Itu sudah pertanda bahwa sulit sekali untuk menekan itu inflasi. Nah, kita lihat bahwa Treasury bill semakin naik. US dollar itu sekarang ini menguat sangat-sangat tinggi
ya, seperti awal masa pandemik itu, tahun Maret 2020 itu. Jadi US dollar itu menguat tinggi sekarang ini terhadap semua mata uang di dunia. Ya. US dollar akan naik, gold akan naik, surat utang akan naik terus. Karena apa? Karena ketidakpastian ekonomi. Dunia sekarang masuk ke dalam resesi. Resesi ekonomi dunia ditandai saat ini. Hari ini ketuk palu resesi ekonomi dunia. Dan Indonesia sudah mengalami resesi ekonomi itu, ya. Indonesia sudah mengalami penurunan daya beli sejak awal pandemik 2 tahun lalu, bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini ada penurunan daya beli. Inflasi sudah mulai tinggi, ya. Ya, dengan naiknya bahan bakar, minyak, gas, PPN dinaikin lagi. Itulah kegilaan pemerintah Indonesia dengan kebijakannya, ya. Sudah daya beli sudah tidak ada, ya. Dinaikin lagi PPN dan lain-lain, memicu harga-harga barang naik. Sudah inflasi. Kalau harga barang tidak naik, dikecilin itu barangnya, ya. Pokoknya sudah terjadi inflasi dan ini masuk ke dalam resesi. Indonesia juga. Amerika terjadi resesi, Indonesia terjadi resesi. Nah, dampak dari resesi itu adalah akan terjadi PHK besar-besaran karena bisnis akan mengalami perlambatan, bisnis akan mengalami kontraksi, lesu, bisnis tidak bisa hidup, tidak bisa berkembang. Suku bunga naik, ya. Suku bunga naik otomatis biaya mahal bagi investasi. Ekspansi usaha akan menurun, penurunan ekonomi. Daya beli turun, akhirnya membuat perusahaan-perusahaan besar tidak mendapatkan omset, ya. PHK besar-besaran terjadi, akhirnya ada terjadi penurunan produksi. Itu juga akan mempengaruhi dari produk domestik bruto atau gross national produknya. Jadi gross domestic produknya, GDP-nya, akhirnya pemerintah juga tidak ada pemasukan. Inilah membuat resesi ekonomi di sini. Nah, yang pasti dampak itu kalau resesi ini di Indonesia tidak segera diatasi, tidak segera dikendalikan. Pemerintah harus membuat satu langkah bagaimana yang harus membuat stimulus lagi, memberikan bansos dan segala macam, menggerakkan daya beli, karena kuncinya adalah di daya beli. Bagaimana Anda mengatakan itu? Anda selalu berharap, merasa bahwa pemerintah Indonesia masih senang bahwa aduh CAD cadangan, ya, karena kawan itu masih ada, ya, karena ekspor, ya, batu bara dan lain-lain. Saya mau katakan kepada Anda, harga minyak sudah mulai menurun, maka batu bara, minyak sawit itu akan tidak ada permintaan lagi. Jika Amerika sudah mengalami resesi, China mengalami kontraksi ekonomi, ya, karena kita lihat kemarin, ya, sudah menurun itunya, purchasing manager indeksnya. Ini tanda-tandanya bahwa China mengalami kontraksi ekonomi, ya, dan itu akan membuat penurunan permintaan akan komoditas, maka kita juga akan mengalami hal yang sama. Maka perusahaan-perusahaan, ya, perusahaan-perusahaan besar, ya, tidak ada permintaan global, ekspornya tidak ada, maka terjadi PHK besar-besaran, daya beli semakin menurun, inflasi tetap naik tinggi. Nah, ini yang dibilang stagflasi, masuk ke resesi, ya, dan penurunan produk apa yang dihasilkan, ya, produk domestik brutonya dari perusahaan-perusahaan itu, ya, karena perusahaan banyak yang gulung tikar terjadi, ya. Inilah dampak dari ekonomi yang akan terjadi, dan itu akan terjadi ke masyarakat, ya. Kalau pemerintah tidak melihat ini, selalu pejabat, para analis ekonomi selalu bicara itu sampai dengan detik ini masih bicara hal-hal yang baik-baik, ekonomi membaik, ekonomi bertumbuh. Mereka itu seperti orang bodoh yang tidak bisa melihat
kurva, melihat chart. Mereka harus banyak baca chart, karena di chart adalah melihat kondisi ke depan. Kita bisa memprediksi ke depan terjadi apa, dan itu akan terjadi, saudara. Itu akan terjadi sebelumnya, sudah terbaca dari situ. Maka kondisi yang buruk itu kita sudah bisa baca dari sekarang. Nah, jadi jangan Anda selalu tidak waspada. Anda kondisi baik apa? Inflasi di seluruh dunia tidak selesai. Apakah itu suatu kondisi yang baik? Memang kita ini hidup sendiri, kita terisolasi dari dunia. Jadi kita sendiri yang baik. Dunia itu boleh inflasi, boleh resesi, boleh segala macam ekonomi terjadi di dunia. Kita saja yang baik. Bursa saham kita naik. Ini cerita orang bodoh. Seperti orang yang gelarnya banyak, tapi isinya tidak ada. Sebentar lagi kita lihat, Anda bisa saksikan sendiri. PHK terjadi, banyak perusahaan yang gulung tikar. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa membayar cicilan kredit rumahnya. Maka mereka banyak yang akan kehilangan rumahnya. Kredit macet akan muncul di perbankan-perbankan nasional di Indonesia ini. Inilah dampak dari resesi. Karena kondisi daya beli tidak ada. Usaha-usaha akan mengalami kebangkrutan. Mereka tidak bisa membayar itu kredit mereka, cicilan hutang mereka. Maka terjadilah kredit macet besar-besaran di Indonesia nanti. Ya, itu bisa dampaknya dari saham-saham perbankan yang harganya naik-naik terus. Nah, inilah kehancuran di saham-saham, harga saham-saham perbankan. Anda bisa buktikan aja apa yang saya ngomong ini. Pasti terjadi, karena itu sudah terlihat, tergambar di historinya, bahwa terjadi masalah besar nanti di tahun ini 2022. Dan kalau masalah ini tidak terselesaikan, kondisi resesi dunia ini tidak selesaikan di tahun 2022 ini, maka 2023 akan terjadi depresi besar di seluruh dunia. Ini yang harus Anda cermati, ya. Jangan Anda main-main dengan ini. Jangan selalu menganggap bahwa semua baik. Hei, dari dulu, dari zaman Nabi sampai sekarang, ada masa, ya, masa gemuk, ya, 7 tahun, dan masa kekeringan 7 tahun. Itu selalu ada di dalam dunia ini. Bukan dunia ini selalu baik terus. Mengkosong itu berarti namanya. Ya, ini fakta dan ini sejarah. Ya, maka tahun ini akan terjadi resesi dunia. Ya, Anda bisa lihat kredit macet di perbankan Indonesia akan terjadi. Banyak sekali orang kehilangan rumahnya karena tidak bisa membayar cicilan hutangnya. Ya, inflasi tidak bisa terkendalikan, bahkan terjadi kebalikannya, terjadi deflasi. Ya, ya, jadi inilah yang banyak sekali artinya begini. Usaha-usaha hanya bisa cukup untuk makan saja. Ya, tidak bisa berkembang. Inilah yang keadaan yang paling buruk terjadi tahun 2022 ini. Oke, saya sarankan kepada Anda semuanya, Anda pindahkan. Anda harus bertransaksi, Anda harus berbisnis di lahan basah. Yaitu Anda harus trading di futures trading. Ini suatu bisnis yang sangat luar biasa. Bisnis yang betul-betul cair. Bisnis betul-betul tidak mengalami resesi. Tidak pernah mengalami hal yang buruk, selalu baik. Bisnis global. Anda masuk ke pasar, bukan pasar lokal, tapi pasar global, pasar yang cukup ramai. Ya, tiap hari Anda bisa mendapatkan profit di situ. Nah, jika Anda ingin mengetahui lebih jauh tentang apa itu lahan basah di tahun 2022 yang tadi saya katakan itu, saya ada sertakan email di bawah ini, ya, di deskripsi ini. Anda bisa email saya akan jelasin secara detail lengkap kepada Anda yang ingin mengetahui. Dan bagi Anda sudah trading di futures trading, masih di perusahaan-perusahaan di luar sana, perusahaan antah berata, perusahaan yang gak jelas, perusahaan hantu, ya, perusahaan serigala, ya, Anda boleh segera alihkan. Ini Anda harus tahu bahwa keadaan sudah semakin susah, ya. Resesi, jangan Anda cari penyakit Anda di perusahaan-perusahaan yang tidak ada izin dari pemerintah. Nah, Anda itu sebenarnya Anda serahkan leher Anda untuk disembelih oleh mereka. Anda seperti domba yang bodoh, yang menaruh uang di serigala yang rakus, yang mau makan Anda dengan
uang Anda yang Anda cari dengan susah payah, Anda berikan kepada mereka perusahaan-perusahaan yang gak jelas itu. Jangan terlalu bodoh seperti keledai. Keledai aja, seekor keledai tidak mau kedua kalinya di lubang yang sama. Apakah Anda lebih buruk dari seekor keledai? Ya, Anda pindahkan. Ini ada perusahaan yang jelas. Izin Bapak Peti, saya sertakan di bawah kolom ini, kolom deskripsi ini. Perusahaan terpercaya dari dulu. Saya ini cukup lama. Bosnya saya kenal semuanya. Terdaftar di Bapepti, anggota Bursa Berjangka Jakarta. Anda aman dalam hal keamanan dana Anda. Dijamin. Dan pemerintah akan turun tangan jika ada masalah sengketa antara Anda dan perusahaan broker ini. Tetapi perusahaan anta berantah itu, janganlah Anda membodohi, ya, menyengsarakan diri Anda sendiri. Saya sudah berkali-kali katakan, ya, keluar dari perusahaan nggak jelas itu, ya. Ini perusahaan yang jelas, saya ada sertakan kolom deskripsi di bawah ini. Anda bisa daftar, Anda transfer dana, Anda transaksi di situ, dan saya akan membantu Anda memberikan bantuan sinyal-sinyal trading kepada Anda. Oke, saya pikir sudah cukup jelas, ya. Sukses untuk Anda. Terima kasih sudah menonton konten YouTube ini, dan jangan lupa Anda sebarkan ke semua orang di seluruh dunia biar mereka akan mendapatkan manfaat yang sama seperti Anda. Dan lebih penting di sini adalah Anda mohon dengan hormat bagi Anda yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon Anda subscribe, tekan loncengnya untuk notifikasi. Terima kasih, sukses untuk Anda.